Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan persiapan bahan baku oleokimia nabati. Pengolahan minyak nabati mencakup tentang proses industri yang dimulai dengan isolasi minyak trigliserida dan lemak dari bahan baku asal biologis. Rentang ini mencakup proses pengolahan yang mengubah minyak mentah menjadi produk minyak berkualitas tinggi yang sesuai untuk dikonsumsi manusia, dan juga proses modifikasi minyak yang memastikan bahwa sifat fisik lemak dan minyak telah memenuhi persyaratan pasar dengan biaya minimal. Cakupan rentangan ini pada produksi oleokimia turunan untuk biodiesel, pembuangan produk sampingan, atau produk limbah tidak dipertimbangkan. Lemak dan minyak makanan yang berasal dari lemak hewani maupun lemak nabati untuk membentuk oleokimia dasar berasal dari berbagai sumber, dari minyak soybean, minyak kelapa sawit, minyak rapeseed, minyak sunflower, minyak inti kernel, minyak kelapa, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, produk komponen mayor yang kita harapkan adalah trigliserida, sementara produk komponen minor yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak nabati adalah diantaranya mono dan digliserida, asam lemak bebas, phosphatides, sterol, tocoferol dan tocotrienol, pigment, serta asam alkohol. Lemak dan minyak makanan berasal dari biji minyak dan sumber hewani pada posisi lemak hewani atau yang kita sebut dengan fats. Lemak hewan umumnya diberikan panas atau steam dari jaringan hewan untuk memisahkan dari protein dan bahan alami lainnya yang kita sering dengar dengan istilah rendering. Rendering dengan pemberian steam saturated basah dan super saturated kering untuk melakukan proses pengolahan pada lemak hewani. Sementara minyak nabati atau yang kita sebut dengan istilah oils diperoleh dengan ekstraksi atau ekspres atau melepaskan minyak dari sumber biji minyak. Metode ekspres dingin atau panas sering digunakan untuk mengekstraksi minyak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Metode ekstraksi sebagian besar telah diganti dengan ekstraksi pelarut atau metode ekstraksi pelarut pratekan atau ekstraksi pelarut-pelarut dengan tekanan yang memberikan hasil minyak lebih baik. Metode ekstraksi pelarut minyak nabati pada senyawa organik atau fraksi minyak ringan dengan contohnya menggunakan heksan, dan heksan kemudian dipisahkan dari minyak lalu dipulihkan dan digunakan kembali. Karena volatilitasnya yang tinggi, heksan tidak tertinggal dalam minyak. Jadi setelah diproses, heksan dapat diproduksi kembali. Lemak dan minyak yang diperoleh langsung dari rendering atau dari ekstraksi disebut dengan lemak mentah atau crude fats yang berasal dari hewani, sementara yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau kita sebut dengan istilah minyak mentah atau crude oil. Contoh misalkan bersumber dari kelapa sawit sering kita sebut dengan crude palm oil, atau jika bersumber dari bunga matahari kita sebut dengan crude sunflower oil, atau dari minyak zaitun sering kita sebut dengan crude olive oil. Lemak dan minyak mentah mengandung jumlah yang bervariasi namun relatif sedikit dari bahan-bahan non-gliserin yang terjadi secara alami yang dikeluarkan melalui serangkaian langkah pemrosesan. Pada pembahasan kita pada hari ini, persiapan bahan baku akan kita mulai dari proses produksi agrikultur panen, lalu kemudian persiapan bahan baku di
dilakukan dengan serangkaian langkah. Selanjutnya akan kita lakukan proses pemisahan ekstraksi. Dari proses pemisahan ekstraksi, lanjut ke proses rafinasi atau pemurnian. Selanjutnya, bahan baku yang telah diproses dari rafinasi pemurnian dilakukan proses fraksinasi serta transformasi. Persiapan bahan baku dari proses panen dimulai dari identifikasi kontaminan, yaitu kontaminan komponen buah yang tidak masak, kontaminan yang memiliki karakteristik fisik yang bervariasi, misalnya bentuk, ukuran, atau warna. Kemudian persiapan panen dalam hal menghilangkan kontaminan di bahan baku pada produk sampingan yang menyebabkan degenerasi protein, sabun, abu, bahan pigmentasi lainnya. Lanjut dari proses panen, dilakukan proses pembersihan, selanjutnya ke sortasi, selanjutnya ke penilaian terhadap proses sortasi, dan terakhir pada persiapan bahan baku dilakukan proses pengelupasan. Rangkaian proses ini menuju kualitas yang seragam yang semuanya dalam hal masukan untuk proses oleokimia lanjutan. Proses pembersihan atau cleaning. Pembersihan adalah unit operasi di mana bahan pencemar dikeluarkan dari biji nabati atau makanan dan dipisahkan untuk meninggalkan permukaan makanan dalam kondisi yang sesuai untuk diproses selanjutnya. Dalam proses pembersihan harus dilakukan pada kesempatan paling awal dalam proses makanan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan pada peralatan pengolahan berikutnya dengan batu, tulang, atau logam yang mengganggu proses. Untuk mencegah waktu dan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat memaksimalkan dan efisiensi proses pengolahan. Untuk mengolah kontaminan yang kemudian dibuang, lalu dengan mudah dapat diidentifikasi kontaminan limbah yang dapat diolah kembali. Untuk penghapusan awal sejumlah kecil makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme, untuk mencegah kehilangan atau sebagian sisa bahan baku oleh pertumbuhan mikroba selama penyimpanan atau penundaan sebelum proses lanjutan. Proses pembersihan dengan metode pembersihan basah. Hal ini sangat lebih efektif daripada metode kering untuk menghilangkan tanah dari akar tanaman, debu, residu pestisida dari buah. Tidak berdebu dan menyebabkan lebih sedikit kerusakan pada makanan daripada metode kering. Pada proses pembersihan basah ada persyaratan untuk biaya air bersih, sehingga menambah biaya pada proses pengolahan di industri. Penggunaan air bersih yang hangat dapat mempercepat pembusukan bahan kimia dan mikrobiologi kecuali jika dikendalikan hati-hati selama waktu pencucian dan penundaan selanjutnya sebelum diproses. Prosedur basah menghasilkan volume limbah yang besar, seringkali dengan kadar yang tinggi. Biaya pembuangan limbah yang tinggi atau membangun fasilitas pengolahan air di dalam pabrik sangat mempengaruhi kos dari proses pengolahan di industri. Prosedur pembersihan kering digunakan untuk produk-produk yang lebih kecil, memiliki kekuatan mekanik lebih besar, memiliki kadar air lebih rendah, misalnya butiran dan kacang-kacangan, dalam menghasilkan minyak dari sumber-sumber oleokimia. Umumnya pada proses pembersihan kering melibatkan peralatan yang lebih murah daripada prosedur basah, menghasilkan limbah kering pekat yang bisa dibuang dengan harga yang lebih murah. Pembersihan tanaman lebih sederhana, pengurangan nilai kimiawi dan mikroba makanan berkurang dibandingkan dengan pembersihan basah. Penambahan modal biaya diperlukan untuk mencegah terciptanya debu yang tidak hanya menimbulkan bahaya kesehatan dan ledakan, namun juga mengkontaminasi ulang produk tersebut. Pembersihan cleaning pada peralatan yang sering digunakan pada proses pembersihan basah, sering menggunakan mesin cuci semprot, pembersihan ultrasonik, atau tangki flotasi.
Sementara peralatan yang sering digunakan untuk pembersihan kering adalah air classifier, magnetic separator. Separator berdasarkan screening makanan sesuai dengan match dari makanan dari bahan baku untuk memproduksi produk yang diinginkan. Berikut kita masuk ke proses penyortiran atau pemilihan sortasi. Ada 4 cara sortasi. Ada cara pertama ukuran, yang kedua bentuk, yang ketiga berat, dan yang keempat warna. Sortasi adalah pemisahan makanan ke dalam kategori berdasarkan sifat fisika yang terukur. Ukuran, bentuk, berat, dan warna. Sortasi dapat diukur melalui efektivitasnya berdasarkan efektivitas umpan masuk produk dan umpan keluar, umpan alir yang ditolak, serta fraksi-fraksi dari produk maupun umpan, serta fraksi-fraksi massa bahan-bahan buah yang ditolak. Sortasi bentuk dan ukuran, distribusi ukuran partikel suatu material, dinyatakan sebagai fraksi massa material yang dipertahankan pada masing-masing saringan atau persentase kumulatif material yang ditahan. Dengan kita dapat mengukurnya diameter rata-rata keseluruhan partikel adalah volume atau diameter rata-rata massa dibagi dengan massa ditahan pada saringan untuk sortasi bentuk dan ukuran. Sortasi ukuran disebut sieving atau screening, adalah pemisahan padatan menjadi 2 atau lebih pecahan berdasarkan perbedaan ukuran. Dilakukan secara manual atau mekanis. Bentuk beberapa makanan penting dalam menentukan kesesuaiannya untuk pengolahan atau nilai ecerannya, pengelupasan ekonomis, memudahkan dalam pengemasan, keseragaman warna, laju perpindahan panas sebagian atau keseluruhan. Sortasi berdasarkan pengolahan citra digunakan untuk mengurutkan biji atau makanan berdasarkan panjang, diameter, jumlah cacat permukaan, dan orientasi makanan pada konveyor, serta warna. Sortasi pemilihan warna. Pemilihan warna dengan cara manual organoleptik masih umum digunakan namun menghasilkan biaya yang sangat besar terhadap aspek untuk biaya tenaga kerja, pelatihan operator, dan ruang yang dibutuhkan untuk menyortir di meja pada pemilihan warna. Sortasi dengan cara berat, penyortiran berat lebih akurat daripada metode lain. Kualitas biji atau makanan dengan mudah diseragamkan. Sortasi berat berhubungan dengan density pada posisi terendam, mengapung, dan mengambang yang memudahkan untuk diurut atau diukur. Pada biji-bijian kacang-kacangan diurutkan berdasarkan sortasi berat dalam posisi mengambang sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi berat buah pada biji-biji atau kacang-kacang yang sangat mudah untuk diambil kembali sehingga sebagai bahan baku dalam proses pengolahan oleh kimia. Kacang polong diurutkan berdasarkan pengapungan dalam air garam dengan berat jenis 1,1162 sampai 1,1362. Bagian yang lebih padat bertepung, terlalu matang, tenggelam dibandingkan dengan bagian yang lebih mudah melayang. Pada langkah penilaian untuk persiapan bahan baku, penilaian kualitas keseluruhan biji atau makanan dengan menggunakan sejumlah atribut. Penilaian dilakukan oleh operator yang dilatih untuk secara simultan menilai sejumlah variabel. Penilaian berbeda dengan sortasi. Sortasi yaitu pemisahan berdasarkan satu karakteristik, ukuran, bentuk, atau warna. Dapat digunakan sebagai bagian dari operasi penilaian, tetapi tidak sebaliknya. Penilaian akurat dan tepat dilakukan dengan skala laboratorium. Pada persiapan bahan baku dalam langkah mengupas, tujuan pengelupasan dalam pengolahan benih dan buah sumber-sumber oleh kimia adalah menghilangkan bahan yang tidak diinginkan atau tidak termakan, memperbaiki kemunculan produk akhir. Pertimbangan utama mengupas adalah bahwa permukaan kupas harus bersih dan tidak rusak, meminimalkan biaya dengan menghapus sedikit mungkin makanan yang mendasarinya, dan mengurangi biaya energi, tenaga kerja, dan material seminimal mungkin.
Ada beberapa metode dalam pengelupasan, yaitu pengelupasan dengan uap, pengelupasan dengan pisau, pengelupasan dengan abrasi, pengelupasan kaustik, pengelupasan nyala api. Kita bahas satu-satu. Pertama, pengelupasan dengan uap. Sebagian besar bahan dikupas dibuang dengan uap dalam bejana berotasi bertekanan yang diputar 4-6 rpm, uap bertekanan tinggi sampai 1500 kali 10⁻³ Pascal. Suhu tinggi menyebabkan pemanasan lapisan permukaan yang cepat. Tujuannya untuk melepaskan, mengawetkan, menjaga tekstur dan warna, bukan memasak. Keuntungan mengupas dengan uap adalah konsumsi air yang rendah, kehilangan produk minimum, penampilan bagus dari permukaan kupas, produk limbah dapat dimanfaatkan kembali. Pengelupasan dengan pisau stasioner ditekan terhadap permukaan benih atau buah yang berputar untuk menghilangkan kulit. Kelemahan metode ini adalah ada sedikit kerusakan atau kehilangan buah, di mana kerusakan tersebut dapat terdegradasi sehingga mempercepat pembusukan. Pengelupasan abrasi, benih atau biji diumpankan ke roll kasar atau dimasukkan ke dalam mangkok yang dilapisi roll kasar. Permukaan abrasi menghilangkan kulit dan disapu bersih oleh persediaan air yang berlebihan. Keempat, pengelupasan kaustik. Pengelupasan kaustik dengan menggunakan larutan natrium hidroksida encer dipanaskan sampai 100-1200 derajat Celcius. Lalu dilepaskan dengan semprotan air bertekanan tinggi. Pengelupasan nyala api ini terdiri dari rel berjalan yang membawa dan memutar benih atau biji melalui tungku yang dipanaskan sampai 1000 derajat Celcius. Demikianlah pembahasan berkaitan dengan persiapan bahan baku oleokimia nabati. Terima kasih.